Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera menyertai kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada Bapak dosen pengajar. Selamat sore juga kepada rekan-rekanku semua. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Kami dari kelompok 2 akan membahas tugas kelompok dengan materi teori pengambilan keputusan. Nah, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan dalam menjalani rutinitas kehidupan kita. Dan untuk menghadapi semua permasalahan itu, kita harus mengambil sebuah keputusan yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Hanya saja, terkadang kita juga tidak memiliki keberanian atau masih ragu dalam mengambil suatu keputusan, sehingga permasalahan itu menjadi tertunda dalam penyelesaiannya. Bahkan kita juga membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam mengambil suatu keputusan, dalam memecahkan suatu permasalahan. Di dalam teori pengambilan keputusan, ada beberapa sub materi yang akan kita bahas, dimulai dengan pengertian keputusan, elemen-elemen keputusan, keputusan dalam keadaan berisiko, keputusan dalam ketidakpastian, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang analisis pohon keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian keputusan. Menurut Stoner, pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Sedangkan menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam mengambil keputusan untuk suatu permasalahan, sudah pasti bertujuan untuk kebaikan diri sendiri atau kepentingan bersama orang lain. Seperti contoh, kita mengambil keputusan untuk masuk ke fakultas hukum atau kuliah agar menjadi orang yang lebih baik. Atau keputusan secara pribadi tapi untuk kepentingan bersama, seperti layaknya pahlawan zaman dahulu mengorbankan dirinya untuk bangsa dan tanah airnya. Sehingga pada hakikatnya situasi nyata yang dihadapi oleh seseorang pembuat keputusan adalah situasi di antara dua sisi ekstrim, yaitu situasi antara keadaan di mana informasi yang tersedia 100% benar dengan keadaan di mana informasi tidak tersedia. Keadaan di antara dua ekstrim itu dikatakan berisiko dikarenakan informasi tersebut namun belum tentu 100% benar, sehingga hasil keputusan selalu mengandung risiko antar berujung ke kegagalan atau ke keberhasilan. Oleh karena itu, kita harus mempelajari pengambilan keputusan secara rasional. Pembuat keputusan adalah proses yang tidak terlepas dari penyelesaian suatu masalah. Ketika masalah itu muncul, maka penyelesaian yang tepat harus diambil. Ketika informasi tidak sempurna atau belum tentu 100% benar, pembuat keputusan akan dihadapkan pada lebih dari satu alternatif penyelesaian yang memiliki tingkat kemungkinan benar yang berbeda. Apa saja elemen-elemen keputusan? Di mana itu ada penetapan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan dan menilai berbagai alternatif dan penerapannya, mengendalikan dan melakukan tindakan korektif. Jadi, apa itu penetapan tujuan? Pengambilan keputusan harus memiliki tujuan yang akan mengarahkan tujuannya. Apakah spesifik yang dapat diukur hasilnya ataupun sasaran yang bersifat umum. Tanpa penetapan tujuan, pengambilan keputusan tidak bisa menilai alternatif atau memilih suatu tindakan.
Keputusan pada tindakan individu tujuan ditentukan oleh masing-masing orang sesuai dengan sistem nilai seseorang. Setelah penetapan tujuan, berarti kita ke mengidentifikasi permasalahan, di mana proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan identifikasi. Permasalahan merupakan kondisi di mana adanya ketidaksamaan antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan adanya identifikasi yang tepat atas penyebab permasalahan. Setelah itu kita ke mengembangkan dan menilai berbagai alternatif dan penerapannya. Proses pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan pengambilan keputusan untuk mengkaji semua alternatif pemecah masalah yang potensial. Akan tetapi, dalam kenyataannya seringkali terjadi bahwa proses pencarian alternatif pemecahan masalah seringkali terbatas. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. Alternatif yang baik adalah dalam hubungannya dengan sasaran atau tujuan yang dicapai. Bidang ilmu statistik dan riset operasi merupakan model yang baik untuk menilai berbagai alternatif yang dikembangkan. Alat proses pengambilan keputusan yang tepat tergantung pada sejumlah pengetahuan yang tersedia dan kondisi yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Ada tiga kondisi proses pengambilan keputusan yang diidentifikasi, yaitu 1. Kepastian, 2. Ketidakpastian, 3. Resik. Kepastian itu apa? Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan memiliki pengetahuan yang pasti tentang hasil dari masing-masing alternatif, karena kondisi yang akan ditimbulkan sudah diketahui. Pengambilan keputusan dapat menghitung nilai dari investasi tersebut dan merasa pasti akan hasilnya. Yang kedua, yaitu ketidakpastian. Keputusan yang dibuat dalam kondisi ketidakpastian, jika pengambilan keputusan tidak mengetahui kondisi tertentu akan terjadi. Dalam kondisi ketidakpastian, pengambilan keputusan menggunakan intuisi dan perkiraan dalam pemilihan alternatif. Yang ketiga, resik. Jika pengambilan keputusan berada di bawah kondisi risiko, pengambilan keputusan akan menetapkan kemungkinan hasil dari masing-masing alternatif. Jika suatu dari alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut kemudian harus diterapkan. Sekalipun langkah ini sudah jelas, akan tetapi seringkali keputusan yang baik sekalipun mengalami kegagalan karena tidak diterapkan dengan benar. Dengan tidak mengabaikan betapapun alternatif keputusan telah dievaluasi, maka keputusan tersebut tidak akan berarti apabila tidak diikuti dengan penerapan yang benar. Dalam mengevaluasi dan memilih alternatif, suatu keputusan seharusnya juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan dari keputusan tersebut. Betapapun baiknya suatu keputusan, apabila keputusan tersebut sulit diterapkan, maka keputusan juga tidak ada artinya. Dan yang terakhir, mengendalikan dan melakukan tindakan korektif. Mekanisme sistem pengadilan dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat direalisasikan. Penilaian didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika keputusan tersebut kurang berhasil, di mana permasalahan masih ada, maka pengambilan keputusan perlu untuk mengambil keputusan kembali untuk melakukan tindakan koreksi. Ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Keputusan dalam keadaan berisiko, di situ ada expected value, expected opportunity loss, expected value of perfect information. Keputusan dalam ketidakpastian ada kriteria maximax, maximin, Laplace, Regret, dan Hurwitz. Nilai harapan atau expected value. Nilai harapan adalah jumlah dari nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dalam bentuk rumus dituliskan sebagai berikut yang di bawah ini. If you
sama dengan kali pi. Untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan dan sebagainya. EV nilai harapan nyatakan dengan expected pay off EP untuk hal-hal yang sifatnya merugikan seperti pengeluaran, kekalahan dan sebagainya. EV nilai harapan dinyatakan sebagai expected loss. Ya, dalam pengambilan keputusan selalu diusahakan untuk memilih keputusan dengan nilai harapan yang maksimum. Dalam praktiknya dinyatakan dengan besarnya nilai uang, yaitu expected monetary value (EMV). Dengan demikian rumus di atas dapat pula ditulis dalam bentuk yang ada di bawah ini, itu EMV. Contoh kasus, seseorang yang dihadapkan pada masalah penyimpanan uangnya, apakah dalam bentuk deposito atau pembelian saham. Keuntungan yang akan didapatnya bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan probabilitas 3,5% dan menurun 0,65% jika dipilih deposit. Keuntungannya adalah 250 juta rupiah pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat dan 175 juta rupiah pada saat pertumbuhan ekonomi menurun. Jika dipilih membeli saham, keuntungannya adalah 350 juta rupiah pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat dari 125 juta rupiah pada saat pertumbuhan ekonomi menurun. Dengan menggunakan nilai harapan payoff terbesar, keputusan mana yang harus diambil. Oke, dari soal tersebut maka kita akan lihat dari susunannya payoff matrix di dalam kolom tabelnya. Di sini ada laju pertumbuhan ekonomi itu meningkat sebesar 35%, menurun 65%. Nah, depositonya itu 250 juta untuk jikalau meningkat, dan kalau menurun itu 175 juta. Sedangkan kalau kita pakai tindakan beli saham itu ada meningkatnya 350 juta keuntungannya, dan menurun saat laju pertumbuhan ekonomi itu menurun, kita hanya mendapatkan 125 juta, sehingga namanya nilai harapan sama dengan 250 dikalikan 35% ditambah 175 kali 65% sama dengan 201,25. Kemudian nilai harapan dari tindakannya itu dari beli sahamnya, nilai harapan dari beli saham itu 350 kali 35% tambah 125 kali 65% sama dengan 203,75. Oleh karena itu nilai harapan 200,375 ada yang paling terbesar. Maka untuk membeli saham di dalam jangka panjang secara rata-rata akan diperoleh keuntungan yang berupa bunga sebesar 200,375 juta rupiah. Nilai kesempatan yang hilang, expected opportunity loss. Nilai kesempatan yang hilang untuk suatu hasil adalah sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan payoff
terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Untuk menentukan keputusan berdasarkan nilai kesempatan yang hilang, EOL, Expected Opportunity Loss, yang minimum atau terkecil. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidakpuasan di kemudian hari. Jadi, prinsip dasar EOL adalah membuat minimum kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu. Untuk menghitung kesempatan yang hilang, opportunity loss, setiap peristiwa pertama kali adalah mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Kemudian mengurangkan payoff peristiwa tersebut dengan payoff peristiwa lainnya. Nilai kesempatan yang hilang, expected opportunity loss. Contoh kasus, sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi, A, B, dan C. Keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis investasi tersebut tergantung dari situasi pasar, yaitu lesu, normal, dan cerah, masing-masing 15%, 30%, dan 55%. Komponen-komponen situasi itu disajikan pada tabel tersebut. Pada perusahaan A, di situasi pasar yang lesu mendapatkan 45.000, sedangkan di situasi normal mendapatkan 15.000, dan pada saat situasi cerah mendapatkan 20.000. Dan pada perusahaan B, di situasi pasar lesu mendapatkan 25.000, dan situasi normal mendapatkan 20.000, dan di situasi cerah mengalami kerugian 10.000. Pada perusahaan C, pada situasi pasar lesu yaitu mendapatkan 35.000, dan situasi normal mendapatkan 60.000, dan pada situasi yang cerah mendapatkan 50.000. Nilai kesempatan yang hilang pada perusahaan A sebesar 30.000, sedangkan di perusahaan B 48.000, dan di perusahaan C sebesar 1.500. Sehingga dari ketiga jenis investasi tersebut, nilai kesempatan yang hilang terkecil adalah 1,5. Maka keputusan yang diambil adalah melaksanakan investasi C. Nilai harapan informasi sempurna. Poin pertama, nilai harapan informasi sempurna, expected value of perfect information, adalah selisih nilai harapan dengan nilai informasi sempurna. Expected value with perfect information dan nilai harapan tanpa informasi tidak sempurna, expected value without perfect information, dirumuskan. Di bawah ada tabel. Poin ketiga, nilai harapan tanpa informasi sempurna disebut juga nilai harapan dalam keadaan ketidakpastian. Tabel sebelah kiri, hasil perkalian antara minuman baris nilai payoff terbesar dengan probabilitas nilai harapan terbesar dari setiap alternatif atau tindakan. Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan oleh pengembalian putusan untuk memperoleh informasi sempurna. Nilai harapan informasi sempurna. Contoh kasus, sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi A, B, dan C. Keuntungan yang
diperoleh dari ketiga jenis investasi tersebut tergantung dari situasi pasar, yaitu lesu, normal, dan cerah. Masing-masing 15%, 30% dan 55%. Di bawah tabel ini tertera perkembangan pasar. Itu lesu 15%, pasar normal 30%, pasar cerah 55%. 55. A 45.000, pasar lesu 45.000, pasar normal 15.000, pasar cerah 20.000. B, pasar lesu 25.000, pasar normal 20.000, pasar cerah 10.000. C, pasar lesu 35.000, pasar normal 65.000, pasar cerah 50.000. Berdasarkan data tabel sebelumnya, kita bisa melihat perhitungan yang akan kita pakai untuk mencari nilai harapan tanpa informasi sempurna, yaitu 45.000 dikalikan 15% ditambah 60.000 dikalikan 30% ditambah 50.000 dikalikan 55%, sehingga mendapatkan hasil sebesar 52.250. Untuk nilai harapannya sendiri, kita akan menghitung dengan cara 35.000 kali 15% tambah 60.000 dikali 30% ditambah 50.000 kali 55%, sehingga mendapatkan hasil sebesar 50.750. Untuk mendapatkan nilai harapan informasi sempurna, kita akan menggunakan rumus di mana nilai harapan tanpa informasi sempurna dikurangi dengan nilai harapan, yaitu 52.250 kurang 50.750, mendapatkan hasil sebesar 1.500. Keputusan dalam ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, the decision making under atau uncertainty, adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal berikut. Poin pertama, tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Poin kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Poin ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Poin 4, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Keputusan dalam ketidakpastian. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain: 1. Mencari informasi lebih banyak. 2. Melalui riset atau penelitian. 3. Menggunakan probabilitas subjektif. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Ada beberapa alternatif tindakan yang feasible dapat dilakukan.
2. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. 3. Memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Kriteria maksimaks ini adalah kriteria yang valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin payoff dan probabilitas yang lainnya. Contoh soalnya bisa kita lihat pada tabel yang tertera. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah investasi properti karena memberikan hasil maksimal dari hasil beberapa jenis investasi, yaitu 250 juta. Kriteria maksimin. Dalam kriteria maksimin, pengambil keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimal paling besar. Contoh soalnya bisa kita lihat pada tabel yang tertera. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah investasi deposito karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa jenis investasi, yaitu 40 juta. Kemudian kriteria selanjutnya adalah kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Seperti contoh soal pada tabel berikut ini, di mana ada obligasi, deposito, properti. Penyelesaian Laplace-nya itu bila probabilitas setiap peristiwa adalah 1/3, dengan demikian nilai tertimbang hasil investasi dari ketiga dipilih adalah obligasi sama dengan 1/3 dikali 200 tambah 1/3 dikali 65 tambah 1/3 dikali 15 sama dengan 93,33. Dari depositonya 1/3 dikali 175 tambah 1/3 dikali 100 tambah 1/3 dikali 40 mendapatkan hasil sebesar 104,99. Di properti 1/3 dikali 250 tambah 1/3 kali 150 tambah 1/3 dikali 100 mendapatkan hasil 99,99. Oleh karena itu, karena nilai tertimbang deposito yang tertinggi, pengambilan keputusan akan memilih deposito. Kriteria reject. Kriteria reject atau kriteria minimax pertama kali diperkenalkan oleh IIJ Sevzi yang disarankan pada konsep opportunity loss atau rigid. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan dapat diperoleh hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi suatu penyesalan rigid dan dapat bertindak ke depan dengan melihat keadaan masa lalu. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimal. Untuk menyelesaikan kasus
dengan menggunakan kriteria rigid dapat digunakan pedoman sebagai berikut. 1. Tentukan nilai rigid setiap opportunity loss pay off dengan jalan mengurangkan nilai buy off maksimal baris dengan buy off tiap baris. 2. Menentukan nilai rigid maksimal tiap baris. 3. Menentukan nilai minimax sebagai alternatif pengambilan keputusan. Contoh soal tabel di bawah ini, nilai maksimum nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 75 juta. Dengan demikian, pengambilan keputusan memilih deposito. Yang terakhir adalah kriteria Hurwitz. Kriteria realisme dikenal juga sebagai kriteria Hurwitz. Untuk menghormati penemunya Leonid Hurwitz, kriteria ini merupakan antara maksimaks dan maksimin, antara optimis dan pesimis. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran antara optimis dan pesimisme. Pada kriteria ini terdapat koefisien optimis biasanya disimbolkan dengan A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimisme dari pengambilan keputusan. Ukuran realisme biasa disingkat UR sama dengan hasil maksimal dari XA ditambah dengan hasil minimal X1 kurang A. Bisa dilihat dari contoh soal di bawah, adalah tabelnya masih sama dengan contoh soal-soal sebelumnya. Nah, untuk penyelesaian realisme atau Hurwitz, A sama dengan 0,7, maka 1 kurang A sama dengan 1 kurang 0,7 sama dengan 0,3. Maka ukuran realisme obligasi sama dengan 200 kali 0,7 tambah 15 kali 0,3 sama dengan 144,5. Untuk ukuran realisme deposito 100 sama dengan 175 kali 0,7 tambah 40 kali 0,3 sama dengan 134,5. Ukuran realisme properti sama dengan 250 kali 0,7 tambah minus 100 kali 0,3 sama dengan 14. Jadi untuk ukuran realisme yang tertinggi adalah 145, maka dipilihlah investasi properti. Analisis pohon keputusan. Secara konsep, pohon keputusan merupakan salah satu teknik dari analisis keputusan atau decision analysis. Terdapat banyak definisi teknis yang bisa ditemukan dalam berbagai sumber mengenai pohon keputusan. Karena beragamnya aplikasi pohon keputusan ini pada berbagai jenis proses dan industri yang berbeda-beda. Definisi yang paling sederhana mengenai apa itu pohon keputusan adalah diagram analisis yang dapat membantu pengambil keputusan ketika menghadapi beberapa opsi dengan cara memproyeksikan hasil yang mungkin terjadi. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Definisi teknis yang diambil dari beberapa buku manajemen operasional bahwa pohon keputusan merupakan model alternatif pilihan yang tersedia bagi pengambil keputusan. Beserta kemungkinan konsekuensinya, pohon keputusan dapat digunakan saat membuat berbagai pilihan, mulai dari keputusan yang paling sederhana sampai yang sangat rumit. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan permodelan sehingga
sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses permodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Manfaat dan kelebihan pohon keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga pengambil keputusan akan lebih mudah menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan pohon keputusan. Di antaranya adalah poin pertama, menghilangkan perhitungan-perhitungan yang tidak dibutuhkan. Sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang kedua, daerah pengambil keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang ketiga, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi, tinggi, ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan menghindari munculnya permasalahan dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Dan yang keempat, bersifat fleksibel. Memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode penghitungan satu tahap yang lebih konvensional. Keterbatasan dan kekurangan pohon keputusan. Seperti halnya alat bantu umumnya, pohon keputusan juga mempunyai kekurangan, antara lain. Pertama, terjadi overlap dalam menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam sejumlah besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusannya yang besar. Ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Sebagai contohnya, kita akan lihat bagaimana sebuah perusahaan dapat mempertimbangkan suatu resiko untuk meningkatkan keuntungannya, atau bagaimana sebuah portofolio investasi dapat dipilih dengan kompromi antara tingkat pertumbuhan dengan tingkat keamanan investasi. Perbedaan antara pohon keputusan dengan pohon probabilitas adalah tambahan satu komponen, yaitu keputusan harus dibuat pada cabang-cabang pohon. Contoh kasus, misalkan sebuah perusahaan minyak BA memiliki suatu lahan yang berpotensi mengandung minyak dan mereka harus membuat keputusan untuk memilih satu dari tiga pilihan tindakan. 1. Menjual lahan pada saat ini BA akan mendapatkan $125.000 hasil penjualan lahan saat ini. Kedua, menunggu 1 tahun untuk menjualnya di tahun depan, BA akan menempuh risiko kemungkinan 90% harga minyak akan turun dan mereka terpaksa menjualnya dengan harga $100.000 di tahun depan. Sebaliknya, bila harga minyak naik, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dengan menjual lahan tersebut senilai $440.000. Suku bunga yang berlaku saat ini adalah 10% per tahun. 3. Menggarap lahan tersebut. Jika ingin menggarap lahan sendiri, BA harus mengeluarkan biaya $200.000 untuk pengoboran dan akan menempuh risiko seperti yang ada pada tabel. Dalam menggambarkan pohon keputusan, kita telah membuatnya mulai dari kiri ke kanan. Untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang kita hadapi, kita harus mengerjakan perhitungan pohon keputusan mulai dari kanan ke kiri. Ada 2 langkah penyelesaian.
Satu, membuat rata-rata dari tiap cabang dengan alternatif pertama, yaitu jual saat ini yang memiliki nilai 125.000. Bagaimana caranya kita mendapatkan suatu nilai yang dapat dibandingkan dengan nilai tersebut pada dua alternatif berikutnya. Dalam hal ini maka kita dapat memakai cara perhitungan nilai harapan dengan memberi bobot probabilitas pada tiap hasil yang akan muncul. Nilai harapan dari jual nanti sama dengan 0,9 kali 100.000 ditambah 0,1 kali 400.000 sama dengan 130.000. Nilai 130.000 ini dimasukkan ke dalam lingkaran jual nanti. Cara yang sama juga diterapkan untuk mendapatkan nilai harapan dari pengerjaan sendiri. Kedua, memotong cabang yang memiliki nilai terendah. Langkah terakhir adalah membandingkan 3 buah expected value, 125.000, 130.000, dan 110.000. Dengan memotong nilai-nilai yang lebih kecil, maka kita akan mendapatkan nilai 130.000 dan dituliskan pada kotak keputusan. Demikian atas presentasi kami tim kelompok 2, semoga dapat diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.